Saya ngomongnya apa ini? Selebgram, influencer atau apa? Kamu bakatmu apa sebenarnya? Kalau bakat tuh ya apa ya? Bakat paling apa gitu, kalau ya orang bisa nyebut selebgram, influencer. Oh gitu. Kalau menurut kamu sendiri kamu itu apa? Aku tuh belum apa-apa, Mas. Selamat datang di Radar Madiun Podcast. Harta Tahta Dea Fabela. Selamat siang. Hai, selamat Karena kita siang. syutingnya siang, selamat siang buat teman-teman yang ngelihat ini siang, sore, malam, silahkan ya. Pastinya kita akan menghadirkan teman-teman yang luar biasa dan untuk hari ini ada Kita bertemu lagi. Iya, ini keberapa ya dia? Tiga. Benar, kemarin sempat di radio, terus sempat di salah satu event juga kemarin ya. Madiun apa kemarin? Madiun Saya lupa. itulah pokoknya ya. Dan kali ini kita ketemu lagi di Radar Madiun Podcast, luar biasa. Monggo diunjuk Rumin. Anjay. Apa kabar Dea Fabela ya? Fabela. Kadang dipanggil Deava juga sih. Oh Deava ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat-sangat baik. Sangat baik, luar biasa. Tercium dari aroma parfumnya ya, yang sudah mengintimidasi saya juga dan pengen untuk ngobrol-ngobrol sama dia di sini ya. Alhamdulillah, salah satu saya ngomongnya apa ini? Selebgram, influencer atau apa? Kamu bakatmu apa sebenarnya? Kalau bakat tuh ya apa? Bakat paling apa gitu, kalau ya orang bisa nyebut selebgram, influencer. Oh gitu. Kalau menurut kamu sendiri kamu itu apa? Aku tuh belum apa-apa, Mas. Kecuali nek followersku ki wes. Iya itu banyak banget deh soalnya 20, tadi saya sempat kepo-kepo juga kan 28.000 atau 26.000? 28.000 orang. Itu kamu kalau misalnya mau bikin kecamatan sendiri bisa loh ya. Kamu ibu lurahnya gitu ya, ibu camatnya bisa. Jadi kamu punya warga atau itu followers, pengikut yang pastinya mengidolakan kamu juga ya, 28.000 orang. Nah, insya Allah. Ada mengidolakan, haters dan lain-lain. Oh ya? Oke. Berarti kamu merasa ada haters juga ya di kehidupan kamu? Mas. Tahu dari mana? Ya kayak DM masuk tentang bully. Oh iya? Ada, Mas. Wow. Berarti maksudnya gini. Tentang nyinyiran gitu. Oh nyinyir ya, karena memang ya kalau seseorang itu udah punya cukup nama, apalagi followersnya banyak, teman-temannya banyak, rezekinya banyak lewat endorse dan lain-lain, kayak gitu tuh memang ada aja haters ya, atau komentar-komentar yang nggak enak itu pasti ada. Jadi, gitu ya. mentalnya tuh harus. Yoi, harus dong. Dan kamu harus menyiapkan mental juga di podcast ini. Oh, ini sudah mulai. Iya. Tapi pastinya dia ini orang yang cukup menyenangkan juga, karena beberapa kali saya ngobrol-ngobrol sama dia di beberapa kesempatan, juga orang yang humble juga, menyenangkan, murah senyum, karena foto-foto kamu juga selalu senyum gitu ya. Biasanya produk-produk apa yang biasanya menghampiri kamu? Menghampiri aku tuh hijab, hijab, baju, rok itu sering banget. Sering banget ya. Nah, awalnya gimana sih, Dek? Mungkin awal-awal kamu ya mungkin dianggap teman-teman atau followers kamu tuh sebagai salah satu orang yang berpengaruh mungkin ya, gara-gara apakah menurut kamu gimana? Apakah memang dari cara kamu berpakaian atau dari face kamu yang mungkin cantik atau apa gitu? Menurut kamu apa yang akhirnya menyebabkan kamu sekarang dikenal sebagai influencer atau selebgram? Kalau face itu pasti Mas, pendukung gak sih? Kalau dari awal tuh ya udah kayak kita main Instagram biasa, upload foto, upload OOTD gitu ya. Oh iya, aku OOTD. suka banget upload OOTD. Oh gitu. Terus banyak akun-akun besar yang nge-repost foto aku gitu. Dan itu yang bikin aku followersnya naik. Terus dari followers 3.000 itu aku udah dapet endorse. Oh iya? Dan itu sudah berbayar? Belum. Oh belum. Oh berarti produk dulu. Oke. Kayak nggak tahu diri banget. Followers 3.000 minta bayar kan. Terus akhirnya nggak bayar, cuma dikasih barang. Gitu. Terus
berjalan jalan walaupun seminggu sekali, mulai seminggu sekali sebenarnya. Sekarang jadi setiap hari, alhamdulillah. Oh iya, wow. Alhamdulillah. Dan sekarang setiap hari dengan ada fee-nya juga pastinya ya. Ada. Uang kamu berapa juta di rekening? Karena gini, ya kalau saya ngelihat beberapa selebgram yang udah centang biru dan gede-gede, itu emang duitnya banyak banget deh, serius. Awkarin satu story itu berapa juta gitu kan. Maksudnya cuman 1 kali 24 jam hilang. Tapi sebuah produk tuh rela untuk membayar itu biar bisa masuk Instagramnya, Instastory-nya Awkarin kayak gitu betul, kan. betul. Nah, kalau kayak gitu akhirnya kamu sekarang posisinya apakah punya manajer atau kamu semuanya ngurusin sendiri atau gimana? Masih ngurusin sendiri. Masih ngurusin sendiri ya? Sebenarnya aku pengen ada inisiatif kayak bikin admin gitu kan. Oke. Punya admin, tapi kayak ntar aja lah. Aku juga masih sibuk untuk kuliah. Aku kan semester 7 sekarang. Oh, semester 7. Jadi aduh nanti aja deh daripada Oke, salah. Oke, lanjut. nanti aja deh daripada ribet gitu kan. Jadi sebisa mungkin aku masih pegang sendiri, dan kalau misalnya ada admin kan bagi dua sama admin. Iya benar, makanya nggak usah pakai admin, biar duitnya masuk ke kamu semua. Betul sekali, manajer. Makanya mungkin selama bisa kita handle ya ngapain ada orang lain Ya, mungkin gitu. sementara. Kecuali kalau misalnya memang semakin lama kamu udah semakin crowded schedule-nya, produknya, wah kayaknya mungkin baru perlu tuh ya. Betul sekali. Oke. Terus kalau ngomongin teman-teman kamu yang juga follow kamu itu biasanya dari orang-orang mana aja sih? Masa 28.000 itu Madiun semua atau mungkin ada luar kota? Kan biasanya mungkin ada yang respon atau DM gitu kan. Dari ada mana aja? Dari luar Jawa juga ada, Oh, iya. dari luar kota gitu. Terus kalau untuk teman-teman tuh pasti ya kayak teman SMA, SMP Oh, gitu nggak sih, Mas? Teman kuliah gitu sih. Kalau untuk teman-teman, jadi kalau untuk luar negeri belum ada sih kayaknya. Oh iya. Kamu umurnya berapa sih, Dek? Ada Mas, Malaysia. Oh iya. Wih. Jadi ketika aku live tuh kayak, halo Kak, salam dari Malaysia gitu. Widih, sampai Kuala Lumpur ya. Iyalah. Kamu umurnya berapa sih? Aku umurnya mau 21. Mau 21, belum Oktober. genap 21. Berarti kamu kelahiran 2000? Iya, betul sekali. Wow, masih muda sekali ya. Muda, duitnya banyak ya kan. Amin ya Allah. Nah, terus dari berbagai macam barang-barang itu ada nggak sih barang yang sempat kamu terima tuh yang agak nyeleneh dan sebenarnya bukan kamu banget gitu? Nggak ada, karena aku pilih-pilih barang, Mas. Oh gitu. Karena selalu aku pilih kalau misalnya mau endorse apa Kak, aku selalu bilang mau endorse apa Kak, endorse ini. Oh, kalau aku nggak tertarik pasti aku bilang mohon maaf, aku lagi nggak open endorse untuk ini gitu. Contoh barang yang kamu tolak? Skincare. Kok skincare kan biasanya malah skincare cewek banget itu. Karena kalau skincare untuk krim wajah tuh aku sangat menolak, karena ya aku pernah salah skincare dan wajah aku rusak. Gitu. Betul. Makanya aku kayak Oke. aduh, aku nggak open endorse krim deh gitu. Soalnya kan pasti kan aku coba nggak sih Mas? Iya benar. Biar, Kan ada videonya kan, kamu mencoba kayak gitu-gitu kan. Jadinya aku aduh nggak deh kalau untuk skincare, nanti rusak di wajah, karena wajah tuh menurut aku investasi. Iya betul. Salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri, kamu jual juga ke teman-teman lain gitu. Maksudnya kalau misalnya wajahnya udah cantik, mulus kan pastinya di kamera juga enak dipandang. Ada barang-barang yang lebih nyeleneh lagi nggak? Kak, aku punya sandal jepit nih misalnya, atau apa misalnya yang nggak masuk akal gitu mau ngendorse kamu. Obeng atau tang gitu misalnya. Ada waktu itu aku pengen dijadiin model Yamaha. Oke. Tapi itu Salah di satu produk Kalimantan. Oh, kamu harus ke sana. Enggak, dia masa nggak melihat, kan bio Instagram aku kan ada Madiun gitu kan. Kak, domisili mana? Madiun. Oh, aku kira Kalimantan. Kalimantan dari mananya, Mbak? Astagfirullahaladzim. Ya udah gitu. Oke. Nggak nyeleneh itu karena maksudnya dari domisili atau apa gitu. Oh iya. Kalau aku disuruh ke sana ya berangkat aja. Iya, ya. apalagi 25 juta gitu kan uang sakunya kan lumayan gitu kan. Oke. Terus kamu mungkin selain menerima endorse gitu, hobi kamu apa sebenarnya? Hobi aku tuh nyanyi, maybe. Oh iya, nyanyi. Tapi jangan disuruh nyanyi sekarang. Loh, boleh dong kalau mau disuruh nyanyi. Ya boleh ya, dikit aja coba deh. Nyanyi apa ya Mas ya? Apa deh yang lagi ngehits sekarang?
Udara mana kini yang Terus kau saya sangat hidup? malu. Atau apakah kamu suka apa biasanya? Penyanyi atau musisi favorit kamu? Banyak sih. Banyak. Apa misalnya? Kayak lagi hit sekarang tuh yang itu loh, I will always be the one who pull you up when everybody pulls you down. Ih, cantik loh suaranya Amin, ya. ya Allah. Cantik parasnya, cantik suaranya luar biasa. Kamu nggak beca aja. Astagfirullah. Yang jadi koki sih. Oh, pengen jadi koki luar biasa. Tapi kamu pengen nggak sih mungkin gara-gara kamu juga bisa nyanyi kayak gitu-gitu, ya bikin lagu gitu? Gak ada minat. Atau mungkin mau cover-cover? Cover-cover tuh Sempet? sering dulu, Oh, iya? itu juga yang menunjang followers aku sih Oke. sebenarnya. Tapi kayak semakin kesini, aduh males banget. Oke. Kayak nggak ada. Lebih enak ini aja ya, apa namanya, influencer di Instagram gitu Iya, ya. Oke, oke, gitu oke. sih. Kalau untuk saat ini nih, sekarang pun sudah ada berapa brand atau produk yang sudah mengontak kamu total? Aduh. Banyak banget. Banyak banget. Kalau sekarang yang mau kamu foto, yang belum ada berapa? 10? Ada. 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 Wow. Tapi kalau untuk foto, ya segitulah. 10. Sama Ada review juga. Oh, selain foto apa video Instastory gitu kah? Ya review, Oh, video review gitu. Oke. Berarti sampai sekarang pun masih ada yang nunggu untuk sabar dulu ya, masih belum. Sampai ada produk hijab gitu, aku bilang, Kak, kalau untuk minggu depan gimana ya? Gitu. Oke. Soalnya gini gitu. Kamu hijabnya ada ratusan dong dikirimin semua, ya kan? Betul Dapat sekali. gratis, dapat fee juga kan Fee sekarang. juga. Sekarang memang Diava ini udah ada fee-nya Ada, khusus gitu alhamdulillah. ya, ada ya, alhamdulillah. Karena rezeki itu memang dari mana-mana teman-teman. Maksudnya ketika kita juga pinter untuk berinovasi, maksudnya zaman sekarang tuh semuanya serba digital dan sosial media kan. betul. Ketika kita misalnya mau mencari cuan di sosial media dengan menjadi influencer atau selebgram atau seleb tweet atau apapun itu bisa aja sebenarnya. Dan ini pekerjaan yang gampang menurut Gampang, aku. halal juga. Halal juga, Toh alhamdulillah. yang minta juga mereka-mereka juga kan. Yang membutuhkan mereka gitu. Nah, kalau ngomongin impact-nya, kamu akhirnya dapat omongan nggak sih ketika setelah kamu foto atau video mereview sebuah produk, traffic dari penjualan produk mereka tuh naik atau malah turun kayak gitu? testy endorse gitu Iya, ya. iya, ada nggak? Aku alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak ada yang DM aku, Kak aku kecewa banget udah endorse di Kakak, itu alhamdulillah Oh, belum. ada, Oke, ada. oke. Jadi sampai aku emang nggak pernah upload testy endorse, tapi kayak aku untuk konsumsi sendiri gitu loh Mas, untuk kepuasan aku Iya, sendiri iya, gitu. iya. Jadi aku kumpulin juga di galeri tuh. Oh gitu. Testy endorse, testy Oh ya, jadi paling nggak ada bukti kalau si klien kamu tuh puas sama apa yang kamu berikan ke mereka. naik followers ratusan gitu. Oh iya. alhamdulillah. Wow. Berarti kalau misalnya aku live sama kamu, misalnya di Instagram gitu kan, 1 jam kemudian langsung bisa naik gitu ya. Insya Allah. Kamu di follow artis Indonesia yang cukup nasional, cukup gede ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, yang centang biru gitu? Nggak ada Mas. Nggak ada. Ya Allah. Aduh. Semoga kamu yang Hanya- centang biru malah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya penasaran juga nih teman-teman ya, sama kita sedikit kepo juga sama Instagramnya Diava ya. 28.000. Nah, kamu siap untuk saya roasting? Oh iya, sangat siap. Dari awal saya Oke. sudah Oke, saya cukup tertarik sama ini ya, caption kamu ya. ya. Nah, contohnya nih salah satunya, aku suka Harry Potter, tapi aku lebih suka Harry bersamamu. Ini kamu dapat caption gini dari mana? Kadang dari TikTok, dari Oh, Twitter gitu. gitu. Karena itu juga menurut aku kalau misalnya kita buat caption yang menarik tuh orang gak bakal bosen sih Mas. Iya, menurutku. iya, Jadi benar. dan terbukti like aku juga banyak terus gitu. Oh iya, alhamdulillah. iya loh, like-nya karena gini deh, ada beberapa temanku tuh yang followersnya tuh udah K gitu ya, udah 15.000, 20.000, tapi like-nya tuh 70, 80. Ini kamu nggak beli ya berarti ya? Alhamdulillah nggak pernah beli Mas aku Gila, followers. asli ya ini ya, Asli. 28.000. Nah, Asli. like-nya tuh rata-rata 2.000-an teman-teman. Jadi ini 2003. kalau kita ngomong trafficnya juga cukup banyak loh ya. Ini kan like-nya banyak 2.600, 3.000.
juga. Nah ini ada yang like 3.300. Captionnya nggak mahir main TikTok, hanya mahir mencintai kurangmu. Aduh. Luar biasa, ternyata Diava ini udah punya cowok ya. Iya, alhamdulillah sudah, ini Mas. menarik ya. Karena ketika kalian buka-buka Instagramnya Diava ini, foto-foto apa? Dia pakai berbagai macam outfit dan juga endorse banyak sekali. Tapi ada satu foto yang cukup menarik yang tadi juga saya sudah sempat singgung ya. Ada foto Bapak polisi, ini siapa? Coba kamu jelaskan ini siapa? Karena Bapak polisi itu adalah Belahan jiwa kamu. ya. Wah, calon. Saya udah nggak bilang pacar lagi. Ih, Mengerikan sekali, guys. mengerikan sekali, guys. Gila, ini berarti kamu udah siap melenggang ke jenjang yang lebih lanjut lagi dong. Amin ya. Waduh, masih muda loh kamu. Kamu nggak mau menikmati hari-hari dulu sampai umur ya? Hari-hari bersamanya. Canggih sih. Dan kalau kita lihat handphonenya tuh luar biasa ya. Sangat bucin Lita Sangat sekali. bucin Lita, luar biasa. Dan selain saya menunjukkan foto Mas yang menjadi belahan jiwanya dia ini, lihat juga handphonenya ya. Ini mahal, 25 juta. Hanya selebgram yang terpercaya yang bisa beli ini. Loh, Enggak juga. wallpapernya aja mas-mas polisi ya. Kenapa kamu suka sama polisi? Atau kebetulan aja kamu ditembak polisi? Atau peluru bapak-bapak polisi ini lebih tajam daripada peluru-peluru mas-mas biasa seperti kita ini? Malah saya baru deket sama polisi itu baru ini. Oh, baru ini? Akpol tuh baru ini. Oh gitu. Sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Keluarga kamu ada basic keluarga apa? Abdi negara. Abdi negara juga? Ada satu keluargaku tentara semua malahan. Oh, pantesan. Berarti kalau misalnya keluarganya abdi negara, pasangan juga harus juga abdi sih. negara. Nah, karena ini alhamdulillah yang datang itu. oh gitu. Gitu. Ya. Dan papa pasti ACC ya? ACC. Enggak sih sebenarnya pernah ada pernah nggak di ACC juga karena di orang luar Jawa gitu kan. Ya Padahal pasti, abdi negara juga. Oke. Abdi negara terus ya yang deketin kamu? Alhamdulillah, Mas. Terjamin ya masa depannya ya. Oke, terus ceritanya gimana? Jadi mungkin kan kita orang luar Jawa pasti kan orang tua nggak mau, aduh cari yang Jawa-Jawa aja deh gitu kan. Jadinya kalau untuk luar Jawa waktu itu tuh nggak di Nggak di ACC. Tapi ya tetap pacaran juga. Oh, backstreet. Maksudnya nggak gitu. Maksudnya orang tua tetap mengikuti anaknya gitu loh, Mas. Oke. Kayak ya udahlah kamu ini yang nyari gitu Iya, kan, nggak apa-apa iya, deh. benar. Mami cuma ngikutin kamu. Oke. Kalau kamu suka, kalau kamu sayang ya udah nggak apa-apa. Gitu Pacaran- sih orang tua. Iya. Pacaran sama abdi negara tuh sering-sering ditinggal gitu nggak sih? Nah, LDR iya. gitu. Dan aku nggak pernah namanya hubungan nggak LDR. Oh iya. Iya. Berarti sebelumnya sama yang nggak abdi negara pun LDR? Enggak juga, nggak pernah. Nggak pernah? Hah? Maksudnya nggak pernah? Aku pacaran itu dari kuliah, Kak. Oke. Dari kuliah. Berarti kamu ini kita ngobrol santai aja Santai terkait aja. hati ya. Aduh, dibuka semua nih. Iya dong, harus dong karena hanya podcastnya Radar Madiun yang bisa seperti ini ya. Kamu berarti selama ini pacaran sama abdi negara terus? Iya, bisa dibilang gitu. Gila. Makanya ada haters juga. Oh iya, saya tahu. Pasti nyindir kamu gitu kan. Iya. Sekarang pacarnya kok kayaknya pacarnya kok taruna terus ya, Kak, gini-gini. Iya. Kayaknya gitulah pokoknya. Tapi kamu sendiri emang mencari seperti itu atau gimana? Berhubung yang datang itu dan yang aku gini loh, Kak, kayak aku tuh pengen punya calon tuh yang kayak papiku. Oke, yang Karena melindungi banget. Dan dan bisa membanggakan kedua orang tua juga. Oke, siap. Mengangkat derajat juga sih kan, pasti kan Siap. anak tuh pengen yang bikin orang tuanya juga Bangga juga. ya, dan salah Jadi, satunya dengan abdi negara. Dan itu menurutku aku bangga sih. Bangga. Nanti berarti kalau nikah pakai pedang pora gitu ya. Amin ya Allah. Siap. Di hotel mewah saya jangan lupa diundang loh. Oke, Pasti siap. makanan kamu enak-enak Mas soalnya. Tori, Iya. ya? Nasi pupuk masih ada ya.
Astagfirullah. Tapi nah ini juga apa namanya ngomongin apa namanya masalah hati juga. Kamu pasti yang deketin juga banyak dong. Iya nggak sih? Pastinya yang bahasa Meksikonya tuh sepik-sepik. Ada nggak? Ya. Ada. Pas Banyak. jomblo. Oh, pas Jadi, jomblo. Kalau sekarang gimana? Jadi orang tuh mungkin mikirnya kok kamu kok sama Amil, padahal dia nggak tahu di belakang nih ada mungkin nggak cuma satu yang deketin tuh kayak nggak cuma satu, namun aku pilah gitu loh, ngerti nggak sih Mas? Ih, gila. Kayak kita tuh Difilter, kayak kita disaring tuh dulu juga ya. milih karena Iya dong. ya harus Iya dong. karena Kan- aku kan cari suami bukan cari Iya betul. pacar sih. Siapapun pasti untuk masalah jodoh, apalagi untuk masa depan dan selamanya, itu pasti juga cukup selektif ya. Ya, betul sekali. Jadi ya selera orang beda-beda. Deva seperti ini, saya pun juga ada selera sendiri, Nah, ya betul kan. Kamu behel kamu itu asli ya? Asli Mas. Kamu emang merongos? Kan enggak. Maksudnya nggak rapi sih dulu. Oh enggak rapi. Maksudnya kan kamu kayaknya apa pakai behel itu untuk biar nggak merongos, biar rapi Biar atau rapi. emang fashion aja? Biar rapi. Oh, biar rapi. Kalau untuk fashion ya paling yang behel 100 ribuan. Ada emang? Ada Mas, temanku pakai. Oh gitu. Ups. Kalian yang merasa? Atau kamu yang merasa? Ya itu kamu. Tapi kapan-kapan aku mau dong pakai behel yang 100 ribu gitu ya. Ada Ya ya? Allah Mas. Ada ya? Maksudnya pengen tahu aja sih mukaku kalau pakai behel gimana. Apakah jangan-jangan lebih imut gitu kan? Kalau imut kan aku lebih yang gitu kan. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kamu masalah balik lagi masalah penampilan ya. Pastinya apa yang kamu share itu kan juga kayak menggambarkan siapa itu Deva ya. Iya. Kamu cukup ini nggak sih? Cukup perhatian banget nggak sih sama penampilan kamu gitu? Sangat. Contohnya apa misalnya? Eh, Perawatan misalnya. Ini mungkin buat teman-teman juga yang lagi nonton kan pasti banyak yang cewek-cewek juga yang nonton kan. Mungkin banyak yang penasaran juga perawatan Kak Deva ini seperti apa sih? Maksudnya apa namanya? Tanpa harus menyebutkan merek ya. Dalam arti bagaimana merawat diri supaya tetap cantik, tetap wangi seperti tadi ya. Pertama kali saya masuk luar biasa wanginya wangi-wangi surga. Alhamdulillah. Itu gimana, Dek? Skincarean sih Mas, karena Skincare. Tapi pilihan kamu kan. orang tuh paling males skincarean. Oke. Aku percaya banget kayak teman-teman aku, aduh aku males cuci muka, kayak temen aku sendiri, aku males cuci muka, akhirnya di jerawatan. Aku secapek-capeknya aku nggak pernah males untuk cuci muka dan skincare malam gitu, nggak Oke. pernah lupa. Oke. Karena kalau aku udah jerawatan tuh kayak aku, aduh pusing banget gitu loh Mas, karena aku kan untuk tampil di sosial media kan minimal harus comel lah. Iya benar. Jadi aku sangat memperhatikan banget dan kayak pakaian sekarang. Iya. Kamu biasanya kalau untuk oke lah skincare kamu biasanya udah ada pilihan kamu sendiri yang cocok untuk kulit kamu dan lain-lain. Kalau misalnya outfit misalnya, sekarang kan apalagi hijab tuh bisa dimacem-macemin ya, Iya, ini gayanya ya. betul. Mau pakai hijab terus bawahnya celana yang gombrong gitu atau apa. Biasanya kamu dapat referensi fashion tuh dari mana? Dari Explore IG. Oh, tetap dari Instagram juga. Oke. Jadi kayak aku ngeliat selebgram luar-luar gitu. Outfitnya kayak gini, pengen tapi nggak yang ketat-ketat juga. Iya dong, karena yang berhijab ya. Nah, biasanya kalau yang namanya influencer atau selebgram kan pasti memperhatikan penampilan. Ketika kamu mendapatkan referensi baru, ada baju yang lucu gitu, ada baju yang waduh keren banget nih kalau aku pakai. Biasanya kamu langsung beli nggak atau nunggu ada produk yang nawarin kamu dulu? Padahal kamu pengen banget tuh. Misalnya. Nggak pengen beli. Oh, nggak pengen beli. Berarti kamu bisa nahan ya. Bisa nahan. Beberapa orang tuh soalnya aku pengen beli, harus beli. Iya Enggak. kayak Alhamdulillah gitu. enggak. Oke. Berarti memang masih bisa menahan. Ini cocok banget untuk dijadikan istri berarti ya. Mas Bayu. karena iya maksudnya pacar kamu ini Beruntung lah ya. beruntung sekali ya karena bisa memanage keuangan rumah tangga. Amin. Ya kan. Wah, luar biasa. Kamu pacaran berapa tahun sama siapa namanya? Bayu. Iya. Oh, Bayu. Belum Mas ada Bayu. setahun sih, Mas. Oh, belum ada setahun. Oke. Di mana? Di Madiun atau di luar kota? Dia orang Jawa, Orang tapi Jawa. dinas sekarang di Gorontalo. Widih. Makanya Jauh kan banget. Mas LDR lagi. Iya. Dan saya iya. sudah Sudah sangat kuat. bakoh ya. Oke. Kamu
menghadapi LDR yang apalagi kamu ketemunya berapa lama sekali, berapa bulan sekali katakanlah? Nggak bisa ditentukan karena dia punya jabatan juga di sana, Kapolsek kan. Siapa yang menolak Bapak Kapolsek? Tidak mungkin. Termasuk dia apa? Berhadapan dengan Bapak Kapolsek, lepek-lepek dong. Kapolsek Gorontalo. Iya. Mantap. Dia, kamu harus cari abdi negara juga ya. Atau wartawan. Oke, menarik. Jadi, ya. dia kan punya wilayah, punya apa tuh namanya? Punya wilayah, punya masyarakat juga. Jadi Iya. untuk ketemu tuh kayaknya aduh. Iya, benar-benar. Sampai dia bilang kayaknya bisa kayaknya kalau untuk ketemu kali ini kalau nggak lamaran ya nikah gitu katanya. Mantap. Jadi dia kayak bener-bener nggak bisa Mas, nggak bisa, waktunya tuh bener-bener. Iya. Karena emang tugas ya. Oke. Kamu percaya nggak sama pacarmu kayak gitu? Maksudnya LDR tuh sebenarnya ya bener yang kamu bilang sih. Nggak gampang. Nggak gampang. Percaya gitu sama pasangan ya kan. Kamu apa yang kamu rasakan ketika LDR gitu? Sering kangen nggak sih? Banget. Dan alhamdulillah pacarku yang sekarang tuh apa-apa selalu ngabarin, apa-apa selalu nge-up gitu. Oke. Jadi kayak di pub gitu loh Mas. Ya even itu bohong atau apa ya. Suka pub berarti? Maksudnya pub kegiatan gitu. Iya, maksudnya kan pubnya kan macem-macem. Makanya kan saya tanya suka pub Kak. Oh berarti suka. Ya wajar karena LDR. Oh gitu. Berarti memang ya wajar sih ya. Wajar. Itu mungkin apa namanya biar nggak khawatir kayak gitu-gitu. Oke. Terus rencana nikah umur berapa? Kalau bisa tahun depan, insya Allah tahun depan. Kalau bener nih anak. Insya Allah doain ya Mas. Kalau saya bisa tahun depan ya tahun depan. Kalau rezekinya lancar ya pokoknya. Amin. Berjalan lah Mas maksudnya. Kebanggaan masyarakat Tempur Sari ya, luar biasa. Tapi serius loh, maksudnya kamu pasti di lingkungan kamu kan udah terkenal banget kan, ya kan? Siapa sih yang nggak kenal sama dia, Ava? Ya kan? Tapi gini deh, mungkin kalau ngomongin next ya, goal kamu tuh sebenarnya apa sih? Maksudnya kamu sekarang udah aktif di media sosial dengan banyak rezeki juga di situ ya kan? Barang-barang endorse, produk-produk endorse yang pastinya kamu juga dapat rezeki di situ. Terus what's next? Kamu mau bikin apa lagi nih? Apakah memang ke depan kamu mau bikin karya baru yang beda dari seorang Deava atau mungkin balik lagi ke pernikahan itu tadi atau gimana? Nah, kalau udah nikah kan kayak itu loh Mas. Iya, lanjutin. Kalau udah nikah tuh aku mikir kayak bisa nggak ya aku kayak gini lagi? Betul. Dan aku juga pernah bahas juga sama Mas Bayu kayak, aku masih bisa ngendorse nggak sih yang? Iya. Masih bisa. Itu juga salah satu hal yang sebenarnya concern banget aku tanyain untuk podcast kali ini ya. Seorang influencer, seorang selebgram itu kan dia di endorse gara-gara 1 dia cantik, 2 dia terkenal, 3 dia followernya banyak, 4 mungkin dia punya pengaruh, 5 mungkin dia single misal. Karena mungkin ketika dia udah bersuami misalnya daya tarik dia mungkin turun dan lain-lain kayak gitu misalnya. Atau beberapa selebgram juga sebenarnya masih bisa dapat endorsan banyak walaupun punya pasangan sebenarnya ya. Nah, kalau menurut kamu gimana menyikapi hal tersebut? Apakah memang ketika nanti kamu sudah menikah kan otomatis tanggung jawab kamu juga bertambah? Betul sekali. Punya suami, rumah tangga. Kira-kira gimana ketika misalnya oke lah pasangan kamu membolehkan nih, tapi kamunya sendiri gimana? Manut suami. Kalau misalnya emang pasti kan izin kan? Iya. Ini aja tadi berangkat aku izin. Oh iya. Dong. Selamat datang di podcast Radar Madiun Mas Bayu. Oh sorry, Bapak Kapolsek Gorontalo. Siap. Jadi ya udah itu. Kalau misalnya suami nggak ngizinin ya. Iya sih, iya. Karena memang ada tanggung jawab baru ngurusin suami, si suami juga harus ngurusin istri juga. Betul sekali. Terus kalau misalnya nanti kamu udah nikah, nah ini resiko juga nih punya pacar seorang abdi negara atau pasangan yang nantinya insya Allah akan dijadikan pasangan seumur hidup seorang abdi negara. Resikonya kan nanti mungkin kamu akan LDR lagi atau kamu ikut suami kemana-mana.
ikut suami kemana-mana. Ikut suami kemana-mana. Berarti ada kemungkinan kamu nanti nggak di Madiun dong? Nggak di Madiun. Ih. Mungkin kan dia kan sekarang di Gorontalo, Oke. saya ikut ke sana. Gila. Malah enak bisa keliling-keliling kemana-mana gitu ya. Kadang kalau udah di Gorontalo di kota mana lagi. Karena Oke. dia kan pimpinan jadi mungkin 2 tahun sekali pindah. Berapa? Pindah-pindah. Pindah-pindah? Pasti pindah-pindah. Iya. Gitu. Jadi ya udah kita mengikuti. Mengikuti ya. Oke, Dek, suka duka jadi selebgram apa? Kalau Atau influencer selama ini yang pernah kamu alamin? Mungkin pengalaman paling menyedihkan dan juga paling membanggakan jadi selebgram atau influencer. untuk sukanya tuh kayak aku dikenal banyak orang. Oke. Gitu kan. Terus kalau setiap ke mana misalnya lagi ke kafe terus ketemu orang yang kenal tuh kayak seneng gitu. Iya. Kayak ada yang kenal sama aku. Terus aku diundang ke mana, diundang waktu ya diundang event-event Ya, gitu. ya, Dan ya. diundang di Radar Madiun ini. For sure ya, pastinya. Terus dukanya pasti ada kayak apa ya? Nggak bebas kita untuk melakukan, misal kita mau melakukan sesuatu kayak kita mikir dulu gitu karena Iya. ini bakal dihujat atau Iya, enggak iya, gitu. betul. Kontrol sosial harus ini ya. Pernah dapat tapi belum pernah dapat ini ya. Apa namanya? Komplain dari klien ya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Oke. Nah, pastinya ini satu hal yang cukup menarik juga ya, teman-teman. Maksudnya ngobrol sama Dea yang notabene dia punya banyak kegiatan juga khususnya di bidang media sosial, entusias ya. Kamu juga beberapa kali kan ikut ngurusin beberapa admin juga kan kemarin. Terus apa namanya? Banyak followers, banyak endorsan juga, banyak rezeki juga. Mungkin terakhir deh, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita ini, apapun itu. Misalnya aku pengen juga ngikutin jejaknya Dea nih, gimana sih awalnya apa namanya, merintisnya gimana. Mungkin bisa kasih pesan-pesan atau mungkin pesan-pesan Diava untuk para netizen deh juga boleh, silakan. Pesan-pesan Iya. apa ya pesan-pesan? Dari mulai merintis itu tuh nggak gampang loh mas. Nggak gampang. Jadi menurut aku lakukan yang kalian bisa gitu. Oke. Karena aku juga nggak berpikiran untuk jadi yang sekarang, nggak ada Iya. Jadi sempat ada yang DM juga, Kak gimana sih caranya buat jadi selebgram? Aku Iya, juga iya. pengen jadi selebgram. Aku nggak bisa kasih solusi karena aku sendiri pun kayak gitu aja gitu loh, jalan sendiri gitu. Jadi aku nggak pernah berpikiran untuk jadi selebgram, ya udah kayak jalan aja gitu. Oke. Kamu jalanin Masa aja aku gitu. harus bilang kamu beli followers aja, nggak gitu. Iya. Karena kita punya basic Betul. mungkin orang tertarik dengan cara kita review, dengan Betul. cara kita konten Betul. gitu. Orangnya juga udah Nah, beda, penyampaian reviewnya juga Betul beda-beda sekali. kayak gitu Mungkin ya. kalau misalnya kalian pengen jadi selebgram, banyakin konten apa yang comel-comel gitulah. Iya. Banyakin konten. Karena sekali lagi konten tuh banyak macem-macemnya, bisa tentang review kosmetik, make up, makanan, Betul sekali. mungkin game atau apapun, traveling, banyak hal yang bisa kita lakukan di media sosial ya. Dan pastinya thank you banget dia udah Oke. hadir di Jawa Pos Radar Madiun Podcast. Jadi mungkin sedikit aja teman-teman. Sekali lagi di media sosial atau di era digital yang serba cepat dan serba digital kayak gini, kita memang harus benar-benar bisa memanfaatkan peluang ya. Itu yang paling penting kan. Ketika kita memang punya basic untuk jadi sosial media enthusiast, kita bisa aktif di media sosial. Why not ketika kita akhirnya bisa mendapat rezeki dari situ, ya kan? Jadi apapun yang kalian punya, apapun yang kalian bisa, apapun yang bisa kalian lakukan, kembangkan, jangan malu-malu, karena siapa tahu bisa jadi kayak Dea ini, followersnya banyak, rezekinya juga oke gitu kan. Buat apa followers banyak tapi nggak ada endorse? Tapi Diava juga sudah membuktikan kalau di situ dari Instagram pun dia udah dapat banyak rezeki juga. Dan semoga juga bisa berkembang terus ya Dea. Nanti siapa tahu abis ini main film ya kan. Amin ya Allah. Atau jadi model apa gitu kan bisa ya. So pastinya thank you banget buat Diava udah hadir di podcast Radar Madiun. Dan buat teman-teman juga
Itu dia sedikit obrolan kita bersama dengan Deava yang bisa kalian follow juga Instagramnya apa dia? Deava RP _. Nah itu dia, silakan Jangan follow. lupa di-follow. 28.000 ya, biar bisa 30.000. Amin ya Allah. Follow saya juga Tori Andromeda yang masih 4.000. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang udah ngikutin Radar Madiun Podcast. Sampai ketemu lagi di konten-konten menarik lainnya dan tetap ikuti activity kita di Radar Madiun Podcast. Sampai jumpa. Dah. Dah.